Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani. Saya dari Prodi STR Keperawatan 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan masuk di pengertian sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia adalah perkembangan pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada individu dengan gangguan jiwa, mulai dari pengobatan tradisional hingga pelayanan kesehatan jiwa modern yang berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Yang kedua, kita masuk ke dalam perkembangan sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Yang pertama, masa sebelum penjajahan. Pada masa ini, masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh roh jahat, kutukan, ilmu hitam, atau hukuman dari kekuatan gaib. Ciri-ciri pelayanan: yang pertama, pasien dirawat oleh keluarga atau tokoh adat. Yang kedua, pengobatan dilakukan melalui ritual adat, doa, dan ramuan tradisional. Yang ketiga, belum mendapatkan tenaga kesehatan maupun perawat jiwa profesional. Dan yang keempat, sebagai penderita mengalami pemasungan atau pengasingan. Selanjutnya, yang kedua adalah masa kolonial Belanda, kurang lebih 1882 sampai 1945. Pada masa ini, periode ini menjadi awal perkembangannya pelayanan kesehatan jiwa secara formal di Indonesia. Perkembangan ini sangatlah penting. Pada tahun 1882 didirikannya Rumah Sakit Jiwa RSJ pertama di Bogor yang bernama Buitenzorg. Selanjutnya didirikan RSJ di Lawang, Malang, Magelang, dan Sabang. Yang ketiga, pasien yang sebelumnya ditempatkan di penjara mulai dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Dan yang keempat, perawat masih berorientasi pada isolasi dan pengawasan, belum berfokus pada proses penyembuhan. Selanjutnya, yang ketiga, masa setelah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1965. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Perkembangan ini meliputi yang pertama, pada tahun 1947 dibentuk Jabatan Urusan Penyakit Jiwa di bawah Kementerian Kesehatan. Yang kedua, pemerintah mulai memperbaiki sistem pelayanan rumah sakit jiwa. Yang ketiga, pelayanan berangsur berubah menjadi lebih manusiawi. Dan yang keempat, pendidikan tenaga kesehatan termasuk perawat jiwa mulai berkembang. Selanjutnya, masa pengembangan, yaitu pada 1966 sampai 1999. Pada masa ini, kesehatan jiwa mulai menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Perkembangan penting itu yaitu pada tahun 1966 dibentuk Direktorat Kesehatan Jiwa. Selanjutnya, pendidikan keperawatan jiwa semakin berkembang di institusi pendidikan. Lalu mulai diterapkan pendekatan biopsikososial dalam asuhan keperawatan, dan yang terakhir, perawat jiwa tidak hanya bekerja di rumah sakit jiwa, tetapi juga mulai memberikan pelayanan di masyarakat. Selanjutnya, era modern, yaitu di tahun 2000 sampai sekarang. Pelayanan kesehatan jiwa berkembang menuju pelayanan yang komprehensif dan berbasis masyarakat. Perkembangan itu meliputi yang pertama, pelayanan kesehatan jiwa tersedia di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, puskesmas, dan komunitas. Yang kedua, dikembangkan Community Mental Health Nursing (CMHN) atau keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Yang ketiga, pendekatan pelayanan berorientasi pada pemulihan, recovery oriented care. Yang keempat, perawat jiwa memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta edukasi kepada keluarga dan pasien. Yang kelima, pelayanan menggunakan evidence-based practice
EBP, dan komunikasi terapeutik. Nah, itulah sejarah keperawatan jiwa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peran perawat jiwa saat ini. Peran perawat jiwa memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan jiwa, yaitu melakukan pengkajian kesehatan jiwa, menetapkan diagnosis keperawatan jiwa, menyusun dan melaksanakan intervensi keperawatan, memberikan komunikasi terapeutik, melaksanakan terapi aktivitas kelompok dan terapi keperawatan lainnya, memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga, melakukan rehabilitasi dan membantu reintegrasi pasien ke masyarakat, lalu berkolaborasi dengan dokter, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're